Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yani dengan NIM 21080600043 dari Prodi Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Imam Saputra Yamin SKMM EPIT. Baiklah, langsung saja. Di sini judul penelitian yang saya ambil adalah formulasi dan uji efektivitas sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak daun kersen Muntingia calabra L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Pada bab pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan dunia. Menurut WHO dan UNICEF, terjadi sekitar 2 miliar kasus diare dan 1,9 juta anak balita meninggal karena diare setiap tahunnya di seluruh dunia. Dari kematian tersebut, sekitar 78% terjadi di negara berkembang, terutama di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Berdasarkan angka kejadian diare di Provinsi Indonesia, diare tertinggi terjadi di wilayah Bengkulu dengan persentase 8,9%, kemudian di Aceh sebesar 8,5%, kemudian di Nusa Tenggara Barat sebesar 8,4%, kemudian diikuti oleh Sumatera Barat dan Papua sebesar 8,3%. Mencuci tangan merupakan salah satu upaya menjaga kebersihan tangan dan memutus rantai penyebaran penyakit infeksi akibat bakteri. Kehidupan modern saat ini menuntut serba praktis, di mana untuk mencuci tangan cukup menggunakan hand sanitizer. Namun, penggunaan hand sanitizer berbahan dasar alkohol apabila terlalu sering digunakan dapat menyebabkan infeksi, dapat menyebabkan iritasi dan kulit menjadi kering. Sehingga alternatif yang dapat digunakan adalah hand sanitizer yang berbahan dasar dari alam. Salah satunya dari daun kersen, di mana diketahui memiliki senyawa metabolit yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Kemudian di sini yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui apakah sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak daun kersen memiliki aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Tujuan yang kedua untuk mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak daun kersen memiliki aktivitas terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dari sediaan gel hand sanitizer. Kemudian ada landasan teori. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif, berbentuk kokus, dapat bundar atau lonjong, tidak bergerak, tidak bersimpai, tidak berspora, dan letak bakteri yang bergelombolan seperti buah anggur. Bakteri Staphylococcus aureus dapat mengakibatkan terjadinya bermacam-macam jenis infeksi, mulai dari infeksi kulit ringan, keracunan makanan, sampai dengan infeksi sistemik. Gejala keracunan makanan akibat Staphylococcus aureus dapat berupa kram perut, muntah-muntah, dan kadang-kadang diikuti diare. Daun kersen merupakan daun dari salah satu tanaman herbal yang sering digunakan sebagai obat tradisional karena memiliki beberapa efek farmakologis, salah satunya sebagai antibakteri yang dapat membunuh berbagai jenis bakteri. Pemanfaatan daun kersen telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Salah satunya sebagai alternatif pengganti sabun cuci tangan, yaitu sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak daun kersen karena dipercaya mengandung senyawa metabolit yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Di sini terdapat perbandingan penelitian dengan peneliti terdahulu. Yang pertama ditulis oleh Asari dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Potensi Daun Kersen sebagai Hand Sanitizer Alami. Dengan hasil penelitian, daun kersen memiliki potensi sebagai hand sanitizer yang memungkinkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang melekat pada tangan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Asari dan kawan-kawan tidak dibuat dalam bentuk sediaan, sedangkan pada penelitian saya diformulasikan dalam bentuk sediaan gel. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Jusnita tahun 2018 dengan judul Formulasi Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstrak Kulit Pisang Ambon dan Uji Aktivitasnya Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus. Dengan hasil penelitian, ekstrak kulit pisang Ambon dapat dijadikan sebagai sediaan gel hand sanitizer dengan persentase 16%, memiliki daya hambat pertumbuhan bakteri yang paling kuat. Kemudian perbedaannya dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini menggunakan ekstrak pisang Ambon sebagai zat aktif, sedangkan pada penelitian saya menggunakan ekstrak daun kersen. Kemudian penelitian yang ketiga ditulis oleh Mana Risip dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Formulasi dan Uji Efektivitas Antibakteri Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Kersen sebagai Antiseptik Tangan. Dengan hasil penelitian, sediaan gel ekstrak etanol daun kersen dapat memberikan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter rata-rata pada konsentrasi 5%, yaitu 10 mm. Konsentrasi 10%
11,66 mm dan konsentrasi 15% 12 mm yang dikategorikan kuat. Perbedaannya dengan penelitian saya, itu pada penelitian yang dilakukan oleh Mandarisip menggunakan pelarut etanol 99% dan menggunakan basis gel NaCMC. Sedangkan pada penelitian saya menggunakan pelarut etanol 96% dan menggunakan basis gel karbopol 940. Kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan post-test with control group design. Kemudian terdapat variabel penelitian. Di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya berupa sediaan gel hand sanitizer konsentrasi 10, 20, dan 30%. Dan variabel terikatnya pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian juga ada populasi dan sampel, di mana populasinya adalah tanaman kersen yang diambil di Desa Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kemudian sampel yang digunakan pada penelitian saya adalah daun kersen yang diambil di Desa Tanjung, Lombok Utara dengan kriteria daun yang diambil merupakan daun yang masih segar, berwarna hijau, memiliki panjang 10-15 cm dan lebar 2-5 cm. Kemudian selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah post-test with control group design. Di mana kelompok pertama mendapat perlakuan dan kelompok kedua tidak mendapat perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Selanjutnya di sini ada kerangka konsep, yaitu terdapat bakteri Staphylococcus aureus, di mana untuk pengobatan Staphylococcus aureus ini dapat berupa obat kimia dan juga obat herbal. Yang pertama, obat kimia, yaitu biasanya menggunakan antibiotik. Namun, apabila terlalu sering menggunakan antibiotik, ditakutkannya akan terjadi resistensi. Oleh sebab itu, alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan obat herbal, salah satunya dari daun kersen. Nah, daun kersen ini kemudian dibuat simplisia, kemudian dibuat ekstrak etanolnya, kemudian dibuat formulasi gel hand sanitizer dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30%. Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antibakteri. Nah, apabila terdapat aktivitas antibakteri, maka akan terbentuk diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dan dari nilai diameter zona hambat tersebut dapat dikategorikan, yang pertama ada kategori lemah, kemudian kategori sedang, kategori kuat, dan juga kategori sangat kuat. Berikutnya ada rencana anggaran biaya praktikum. Yang pertama ada set alat praktikum seharga Rp350.000, kemudian bahan-bahan praktikum seharga Rp1.000.000, dan kemudian ada sewa tempat praktikum untuk Rp500.000, kemudian bahan habis pakai sebesar Rp50.000, kemudian biaya tidak terduga sebesar Rp100.000, dengan total biaya yang dibutuhkan adalah Rp2.000.000. Kemudian di sini ada daftar referensi yang saya gunakan untuk penelitian saya. Dan di sini ada formulasi gel hand sanitizer ekstrak daun kersen. Untuk komposisinya, yang pertama ekstrak kental daun kersen, kemudian ada karbopol 940, kemudian ada triethanolamin, gliserin, korigen odoris, natrium metabisulfit, dan aquades. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.